Ustadz Abdul Somad, ya. Ketika Nabi SAW bertahannus di Gua Hira itu yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu dia pun turun menggigil kedinginan. Setelah itu dia berselimut. Datanglah Khadijah menyelimuti beliau. Lalu kemudian turun Jibril berkata, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum, bangun, bangkit, fa'anzir, berilah peringatan. Lalu kemudian yang mau diberi peringatan ini siapa? Turunlah ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat-dekat, paman-pamanmu, bibi-bibimu, makcik-makcikmu, sepupumu, beri mereka peringatan. Dikumpulkannya lah semua di bawah bukit Safa. Mudah-mudahan kita bisa umroh naik ke bukit Safa. Wahai penduduk Makkah, ya, seandainya ku katakan di belakang bukit yang besar ini, kalau kita tegak di atas bukit Safa menghadap ke Ka'bah, di belakang kita itu ada bukit besar tinggi namanya Jabal Abi Qubais. Yang betul Jabal Abi Qubais. Ada juga yang nulis, saya tengok Jabal Abi Kubis. Kubis itu sayur. Kalau aku katakan di belakang bukit yang besar ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Seluruh penduduk Makkah mengatakan, shadaqnaka, kami percaya kepada engkau. Kalau ku katakan bahwa ada musuh kita yang akan menyerang kota Makkah ini, kalian percaya? Mereka semuanya menjawab, shadaqnaka, kami percaya. Kalau ku katakan aku sudah mendapat wahyu Jibril datang membawa Al-Quran, apakah kalian percaya? Saat itulah Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau, alihadza jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Ketika itu Allah pun menurunkan ayat untuk membantah ucapan Abu Lahab itu, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sekarang kita urut dari awal. Tadi Ustaz Somad cerita yang pertama turun apa? Iqra. Habis itu apa? Ya ayyuhal muddatsir. Habis itu apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Habis itu apa? Tabbat yada abi lahab. Dibawanya Quran. Tadi kata Ustaz pertama turun apa? Iqra. Bukanya Quran. Kok pertama di sini Al-Fatihah? Iqra malah di juz 31. Iqra kok di juz 30 Pak Ustaz? Sebetulnya Quran yang mana yang turun itu? Kenapa beda Quran Palembang dengan Quran Nabi? Memunculkan kekacauan. Maka dibantahlah oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas orang yang paling paham tentang Al-Quran. Karena Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil, pemahaman Al-Quran yang benar. Maka Abdullah bin Abbas digelar dengan turjumanil Quran, orang yang paling mengerti menerjemahkan makna maksud daripada Al-Quran. Bukan terjemah seperti kita terjemah kata, maksudnya adalah interpretasi penafsiran Al-Quran. Makanya kalau ada orang minta, Ustaz doakan anak saya Ustaz, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan anak kita paham macam Abdullah bin Abbas memahami Quran. Kata Abdullah bin Abbas, Al-Quran itu turunnya 2 kali. Turun dari Lauhil Mahfuz, Al-Quran di mana? Fi Lauhim Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz susunannya seperti ini.
Di Lauhil Mahfuz susunannya macam ini. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas. Begini susunannya. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, stasiun transmisi. Gimana menjelaskan stasiun transmisi? Televisinya di Jakarta, TV-nya di rumah kita. Itu tidak langsung dari Jakarta ke rumah kita. Ada tiang, namanya tiang transmisi yang mentransfer. Jadi Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu susunannya macam ini. Turun dari Lauhil Mahfuz ke stasiun transmisi namanya Baitul Izzah. Letaknya di mana? As-sama'ud dunya, sama dunia, sama langit, dunia. Apa yang dimaksud dengan langit dunia itu? Langit kalau ditengok dari dunia nampak, itulah dia langit dunia. Maka disebut dengan langit dunia, langit yang bisa ditengok dari dunia. Memangnya ada langit yang tak bisa ditengok dari dunia? Ada. Pernah rupanya mata kita melihat planet Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Mana nengok? Berarti ada di sana yang tak bisa ditengok oleh mata kita. Maka ada stasiun namanya Baitul Izzah, sama dunia. Dari stasiun ini turun ke Nabi Muhammad SAW 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang susunannya sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi. Itulah yang turun Iqra dulu, habis turun Iqra baru turun wa anzir ashiratakal aqrabin, ya ayyuhal muddathir wa anzir ashiratakal aqrabin. Datang mereka jamaah bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Turun ayat tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan sabit. Turun ayat tentang bulan sabit. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Turun ayat tentang roh. Itulah yang turun secara acak dari mulai Al-Fatihah sampai ke An-Nas selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bagaimana bisa dipahami tentang proses turunnya Al-Quran? Dari Lauhil Mahfuz, letaknya di Lauhil Mahfuz susunannya seperti ini. Berhenti di stasiun transmisi namanya Baitul Izzah masih seperti ini. Turun kepada Nabi Muhammad SAW, itulah turunnya berdasarkan situasi, kondisi dan keadaan. Menjawab pertanyaan, membantah perbuatan orang kafir musyrik. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Nabi Muhammad SAW meninggal. Al-Quran sudah dihafal oleh para sahabat seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan menurut susunan, menurut urutan turunnya. Tapi Al-Quran itu susunannya menurut susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Kenapa? Karena Nabi menghafalkan Al-Quran itu kepada sahabat, sahabat menghafalkannya kepada tabi'in, tabi'in menghafalkannya kepada tabi'in, sampailah kepada guru-guru kita. Akhirnya Quran yang kita terima sekarang itulah dia Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampailah kepada An-Nas. Bisa difahami? Sudah 2 ulang. Bisa tak juga faham berarti terlalu banyak kapal selam yang masuk tadi. Nah, ini pelajaran pertama. Al-Quran mukjizat dari cara turunnya. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat mana? Yang pertama, dari proses cara turunnya saja mukjizat. Bisa pula Al-Quran yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan momentum yang berbeda di banyak tempat. Tiba-tiba sebelum Nabi meninggal bisa tersusun rapi seperti ini. Siapa yang menyusunnya itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibacakan Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad membacakan kepada sahabat, sahabat membacakan kepada tabi'in, tabi'in membacakan ke tabi'in, sampailah ke guru mengaji kita.
sampailah kepada para penghafal Quran yang ada di kota Palembang, Sumatera Selatan, Sumatera, Republik Indonesia, dunia, sampai hari kiamat. Pertama pelajaran, mukjizat Al-Quran dari cara turunnya. Sekarang masuk ke